Salam sehat, salam pencerahan hukum. Sahabat YouTube semua, terima kasih karena sudah memantau channel saya. Bahkan ada yang meninggalkan pertanyaan atau komentar. Saya berterima kasih. Pada sesi video kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan masih seputaran tentang hak milik, yang dimana ada contoh kasus si A menguasai satu bidang tanah. Ternyata dalam perjalanan waktu, bidang tanah yang dikuasai oleh si A tersebut diterbitkan sertifikat atas nama orang lain. Misalnya diterbitkan sertifikat atas nama si B. Dan kemudian si B mendalilkan bahwa tanah yang dikuasai si A itu adalah tanah si B, sedangkan si B sendiri tidak pernah menguasai tanah yang dikuasai oleh si A. Lalu bagaimana pada posisi ini? Apakah akan berdampak secara hukum atau tidak? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kalau berbicara soal sertifikat hak milik adalah pengakuan negara terhadap status kepemilikan dari seseorang. Kalau merujuk pada pengertian yang sederhana ini, makanya secara tidak langsung sertifikat atas nama si B, maka si B lah yang diakui negara sebagai pemilik. Tetapi jangan lupa penguasaan tanah tersebut atau silsilah penguasaan tanah menjadi tolak ukur yang sangat penting juga. Kenapa? Karena bagaimana si B bisa menguasai tanah, silsilah penguasaan tanah sampai muncul sertifikat, itu menjadi salah satu faktor penentu siapa sebenarnya yang menjadi pemilik sah atas tanah yang sementara diduduki oleh atau dikuasai oleh si A. Jika misalnya si A secara turun-temurun sudah ada di situ, sudah menguasai tanah tersebut, dan bisa dibuktikan dengan bukti-bukti lain, misalnya ada pagar alam. Kalau kita di NTT misalnya ada pagar batu, pagar alam, atau sudah tanam pohon, atau misalnya ada kuburan atau tempat pemakaman, misalnya orang tua pernah dikuburkan di situ, atau misalnya di NTT misalnya lahan itu bekas tempat untuk peliharaan ternak, ada kandang, menguasainya secara berturut-turut, saksi di tanah batas-batas mengakui bahwa itu tanah si A dan benar si A yang menguasai dari dahulu sampai sekarang. Walaupun si B memiliki mempunyai sertifikat dan sertifikat atas nama si B, maka si B belum tentu sebagai pemilik yang sah. Kenapa? Ketika suatu saat si B ingin menguasai sengketa hak milik, si B harus menunjukkan batas-batasnya di mana, membuktikan saksi-saksi yang membenarkan bahwa tanah itu milik si B, menjelaskan silsilah kepemilikan tanah secara lengkap. Jika tidak, maka si B sudah tentu tidak mempunyai dasar sama sekali untuk menyatakan bahwa tanah itu merupakan tanah si B, walaupun si B secara tidak langsung mempunyai sertifikat. Nah, untuk menjawab posisi ini, bagaimana dengan kedudukan si A? Maka kedudukan si A wajib mengajukan gugatan pembatalan sertifikat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena sertifikat itu adalah keputusan tata usaha negara. Si B cukup mengajukan gugatan pembatalan. Tapi sebelum mengajukan gugatan pembatalan, supaya jangan tenggang waktu kadaluarsa 90 hari, si A wajib untuk mengajukan keberatan terlebih dahulu. Ketika keberatan tidak diakomodir atau tidak ditanggapi, maka bisa diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan dengan dalil-dalil bahwa tanah ini telah dikuasai secara penuh dan sertifikat yang timbul atas tanah si A merupakan salah atau tidak sesuai dengan objek, sehingga sertifikat itu dapat dibatalkan. Ketika sertifikat itu dibatalkan, maka dengan sendirinya status pengakuan negara terhadap si B sebagai pemilik yang sah, yang dimana muncul atas nama sertifikat itu, dengan sendirinya gugur, sehingga si A bisa mengajukan permohonan penerbitan sertifikat baru.
Karena ketika itu pembatalan, pertanahan pun dihukum untuk membatalkan putusan tata usaha negara. Karena si A wajib menggugat pihak pertanahan sebagai pihak yang menerbitkan sertifikat, termasuk turut tergugatnya atau bisa tergugat intervensinya adalah pihak yang memegang sertifikat. Demikian penjelasan singkat saya. Semoga memberikan manfaat. Jika masih ingin bertanya, silahkan meninggalkan pesan di kolom komentar saya. Saya akan berusaha menjawab dengan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami dan dimengerti. Salam sehat, salam pencerahan.